memang informasi tentang Israel ini kan sangat kurang ya. Karena kita merdeka aja tahun 45. Israel baru hadir 48. Kita masih sibuk-sibuk itu tahun 45, sehingga apa itu Israel kita enggak tahu. Kita tahu Israel 48. Sudah begitu dicekoki lagi bahwa kita punya hutang budi. Nah, ketika ini berjalan, tiba-tiba kita kan merubah dari yang saya bilang tadi, dari musyawarah mufakat menjadi one man one vote. Nah, akibatnya semua orang yang ingin masuk ke pemerintahan harus mendapat dukungan. Nah, inilah yang sekarang apa yang lagi yang mau dipakai untuk mendapatkan cohesion force, ingin mendapatkan supaya saya ini kelihatan berguna bagi masyarakat. Nah, satu-satunya jalan yaitu mendukung Palestina, karena semua orang ini bahwa Palestina itu, Israel itu adalah biadab. Nah, kebetulan lagi perkembangan dunia saat ini sangat mendorong nilai-nilai kemanusiaan. Padahal nilai kemanusiaan itu ada sekarang gara-gara ada perang zaman dulu kan. Nah, kita begitu tahu diri, kita baru melek, kita meleknya melihat bahwa sekarang ada tata nilai baru. Nah, tata nilai baru ini sama Israel, dia tidak melihat itu. Bagi saya sama saja, pokoknya saya diganggu, saya sikat. Nah, tapi kita yang di Indonesia melihat seperti itu, ada tata nilai baru. Nah, karena tata nilai baru ini menguntungkan beberapa gelintir orang, jadi berita tentang Israel ya ditutup. Ditutup sedemikian rupa supaya tetap menguntungkan beberapa orang ini. Jadi kasus yang sekarang ini memang ini akhirnya membuka, memaksa orang melihat Israel seperti apa sih. Jadi kalau tadi Pak ini Pancasila, ya memang kita harus ke situ. Kesalahan kita yang paling fatal itu adalah merubah sistem dari sistem musyawarah mufakat menjadi one man one vote. Itu melanggar dengan semangat Pancasila kan. Pancasila keempat itu musyawarah mufakat kan, sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan. Ini kita tidak lagi bermusyawarah sekarang, tapi kita ngambil vote. Nah, ini kesalahan yang kita buat. Jadi secara sistem ini sudah susah. Gara-gara sistem mendasar ini diganti, akibatnya ya ini semua tidak lagi ada kepentingan untuk negara, tapi kepentingan kepada pribadi-pribadi. Itu yang mendasar. Sehingga apapun yang kita buat, ini terutama orang-orang partai ya, terutama orang partai pasti ditutup. Dia mencari pembenaran-pembenaran untuk mendapatkan keuntungan. Dia akan melihat. Jadi ya saya suka bilang, apa bedanya antara intelijen dan politikus? Bagi politikus yang banyak itu benar, tapi bagi intelijen yang banyak itu belum tentu benar. Nah sekarang yang terjadi yang banyak itu benar, apapun itu benar. Nah kasus dengan Israel, ya Israel yang benar itu yang terus. Nah, dan saya kira dari Israel pun merasa itu, dia merasa, sehingga apa? Dia merubah sekarang. Partnership dibuat sama mereka. Dan saya kira ini sangat berhasil. Sangat berhasil. Satu saat, pada titik tertentu nanti, Indonesia pun harus memilih, mau kemana saya. Kita sudah tertinggal. Satu saat, kita tidak bisa membantu lagi. Coba lihat, dari Pak Yusuf Kalla, setengah dari amal masjid kita kirim ke sana. Nah, coba. Ini mau ngapain beliau ini dengan adanya ini? Apakah mau mencalonkan diri lagi? Mau pengen jadi presiden? Itu perintah beliau kan? Sebagai ketua Dewan Masjid. Setengah dari amal masjid kita kirim semua. Semua sekarang kirim ke sana. Padahal di Nduga sana itu pengungsi Nduga yang sekian banyak gara-gara OPM.
Mana ada yang ngirim? Nggak ada. Biar sendiri. Tapi yang ada di seberang jauh di sana, itu ibaratnya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Nah inilah yang saya bilang kan, ngapain kita urus-urus orang jauh di sana, kita banyak masalah. Nah, tapi ini kan melawan populis ya, nggak apa-apa. Kita kan rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa, tidak punya kepentingan untuk itu, melawan orang-orang yang punya kepentingan. Jadi sekarang ini memang kita hanya satu, seperti kata Bu Monik tadi, kita sampaikan berdasarkan fakta empirik ya, itu kita sampaikan. Nah sekarang mereka ini selalu terjebak, selalu ditarik ke agama. Kita lupakan saja itu, kita terus dengan fakta ini, terus menerus. Satu saat itu anak-anak baru pasti akan melihat. Dan saya sudah mendengar ini ada rencana, ada pembukaan gereja Timur Tengah akan buka itu sudah. Tadi saya dapat informasi sudah ada persiapan gereja Timur Tengah. Jadi gereja ini memang isinya orang Timur Tengah, dia berjilbab, dia akan bersembahyang dengan lagu-lagunya ya Timur Tengah. Nanti kita lihat kalau itu jadi dibuka seperti apa tanggapan masyarakat itu. Itu akan lebih nanti memperlihatkan itu seperti apa pandangan. Gitu, Pak. Gitu. Luar biasa.